Okay, good night everyone. How are you today? I hope you fine. Okay, before we enter to our topic, it's better if you prepare your book. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, coba dipersiapkan dulu bukunya. Dibuka halaman 146, chapter 8, bab 8. Di sini ada beberapa contoh dari makanan khas Indonesia. Bisa dilihat ada sate, lemper, empek-empek, dan juga kerupuk. Tetapi coba diperhatikan teks yang ada di dalam. Jika kamu sudah membaca, di sini banyak menggunakan verb 3. Kenapa di sini banyak menggunakan verb 3? Itulah yang harus kita pelajari sekarang. Sekarang kita akan masuk pelajaran tentang passive voice. Apakah passive voice itu? Siapakah yang sudah pernah mendengarkan passive voice? Oke, passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi. Sekali lagi, passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi. Passive voice adalah kebalikan dari kalimat aktif. Oke, di sini ada beberapa hal yang harus kamu ketahui sebelum belajar kalimat passive. Yang pertama adalah kamu harus mengerti dulu apa tenses. Ada banyak tenses, contohnya yang pertama adalah simple present tense. Siapa yang sudah tahu apa itu rumus dari simple present tense? Oke, dipelajari kembali ya. Rumus dari simple present tense yang biasanya menggunakan kata kerja yang pertama. Oke, simple present tense itu menggunakan kata kerja yang pertama. Makanya di sini dibuat I study English. Ini menggunakan kata kerja yang pertama. Dan selanjutnya adalah simple past tense. Simple past tense menggunakan verb to. Studied ini adalah verb to. Dan selanjutnya adalah simple future tense menggunakan verb one. Karena kalau sudah menggunakan will, kamu harus menggunakan verb yang pertama. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri kalimat passive. Ciri-ciri kalimat passive di sini ada rumus dari kalimat passive, to be plus verb 3. Di sini ada contoh dari kata kerja study, studied, studied. Verb 1, verb 2, verb 3. Dan ini adalah contoh dari kalimat aktif. Coba ditebak ini contoh dari tenses apa? I study English. Tenses dari apa? Oke, simple present tense. Dan ini I studied English. Ini menggunakan verb 2. Kalau dia menggunakan verb 2 berarti simple past tense, dan selanjutnya simple future. Oke, sekarang kita ubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ini adalah contoh dari kalimat pasif. Ini contoh dari kalimat pasif. Di dalam kalimat pasif kita mengubah objek ke awal. Objek ke awal dan subjeknya menjadi ke akhir. Perhatikan yang ini, English. English jadi ke sini, jadi awal, dan subjeknya berubah jadi ke belakang. Dan kita masukkan rumus to be plus verb 3. Inilah contoh dari to be, dan ini adalah contoh dari verb 3. Oke, sudah? Perhatikan. I study English. English is studied by me. English adalah contoh dari English adalah objek, I adalah apa tadi? Subjek. Oke.
Kita masukkan ke rumus English. Sudah kita masukkan English, masukkan objek is. Yang harus kamu perlu ketahui, ini ada berubah. Kenapa di sini is, di sini ada was, di sini will be. Padahal rumusnya sama. Semua harus menggunakan to be plus verb 3. Kenapa di sini memakai was, kenapa di sini will be? Oke, misalkan jelaskan. Kalau dia simple present tense, maka kamu menggunakan is, am, are. Jika dia simple past tense, maka kamu menggunakan was atau were, karena dia sudah berlalu. Jika dia menggunakan simple future tense, maka kamu menggunakan will be. Kita ulangi sekali lagi. Kita ubah kalimat aktif menjadi pasif. Kita ulangi. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, ke contoh soal yang berikutnya. Oke, wait for a moment. Di sini, oke, di sini ada eat, ate, eaten. Ini adalah contoh dari kata kerja. You eat the fried rice. Sama kayak yang tadi, objeknya dibalikkan ke awal dan subjeknya dibalikkan ke akhir. Oke, the fried rice ini, the fried rice masuk ke to be. To be-nya is, am, are. Kalau dia adalah simple present tense. Ini adalah contoh dari present tense. Ini adalah verb 1 atau kata kerja kedua. Kata kerja yang pertama, maaf. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke verb yang ketiga, eaten. Dan kembali ke subject, by you. Dan selanjutnya ini contoh yang selanjutnya, they cut the tree. Kembali lagi kita awali dengan objek the tree, masuk ke apa yang tadi, to be. To be-nya adalah is, berarti ini adalah simple present tense. Cut, is cut. Kembali lagi ke verb 3. Kebetulan di sini sama, cut, cut, cut. Ini adalah verb 1. Ada juga kata kerja yang tidak berubah, by them, they, them. Oke, I think just it. Itu adalah pelajaran tentang passive voice. Sekarang tugasnya, coba buat sebuah video. Sebutkan siapa namamu, kelas berapa. Buatkan contoh dari passive voice sebanyak 10 simple present tense, 10 simple past tense, dan 10 future tense sesuai yang tadi yang sudah kita pelajari. Dan juga buatkan 10 contoh dari kata kerja menggunakan verb 1, verb 2, verb 3. Oke, mengerti? Oke, I think just it. Thank you.